Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 hingga 17 September 2025 memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Tak hanya BI rate, BI juga memangkas suku bunga deposit facility sebesar 50 basis points menjadi 3,75% dan lending facility 25 basis points menjadi 5,5%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,6% plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Saudara, bagaimana asesmen perekonomian global dan domestik Indonesia? Bagaimana arah kebijakan moneter dalam respons dinamika perekonomian? Kompas Bisnis akan menanyakannya kepada Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muchtar. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mas Bremana. Salam sehat. Salam sehat, Pak Firman. Pak Firman, ini bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi global, khususnya terkait dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga ketidakpastian yang masih tinggi sekarang? Terima kasih. Kami dalam rapat Dewan Gubernur minggu lalu di hari Selasa dan Rabu memang melihat kondisi global memang masih belum kuat. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara maju khususnya memang masih dalam tren melambat dibandingkan tahun 2024. Dampak tarif resiprokal yang dilakukan administrasi Trump ini memang berdampak bagaimana impactnya terhadap bagaimana pergerakan barang dan jasa. Di Amerika Serikat sendiri kami melihat memang masih dalam tren perlambatan juga di berbagai negara lain seperti di Eropa, di Jepang, dan di Tiongkok termasuk di Tiongkok. Satu hal yang agak berbeda memang hanya terlihat dari India yang kami lihat memang mulai sedikit membaik dibandingkan perakiraan kami dipengaruhi oleh bagaimana dampak stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah India. Secara keseluruhan perkembangan tarif ini ditambah dengan kondisi geopolitik yang masih terus dinamis memang berpengaruh terhadap pergerakan di pasar keuangan global, Mas Bremana. Kita melihat aliran modal ini masih bergerak ke Amerika Serikat. Sementara ke negara emerging market agak sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Satu hal, aliran modal mulai bergerak juga terus meningkatkan harga emas yang kita perhatikan meningkat sejalan dengan permintaan global. Oke, itu pengaruh yang kita rasakan di Indonesia ya, Pak Firman. Kemudian bagaimana perkembangan dan juga proyeksi inflasi di negara maju, khususnya di Amerika Serikat dan kaitannya dengan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate atau FFR ke depannya, Pak? Secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi dunia kami perkirakan memang masih akan lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar 24. Kami perkirakan 2025 ini akan bergerak pada kisaran 3,0%. Dan impactnya tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana dinamika harga itu sendiri. Harga yang tercermin dari inflasi di banyak negara memang mengalami penurunan, proses disinflasi berlanjut, kecuali di Jepang yang memang masih mengalami peningkatan. Penurunan harga juga terjadi di harga komoditas yang masih terus mengalami perlambatan, termasuk komoditas pangan,
komoditas ekspor kita dan juga dari terkait dengan harga minyak. Perkembangan ini dipengaruhi tentunya bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia yang masih belum kuat tersebut. Bagaimana impact-nya, dampaknya terhadap FFR seperti disampaikan oleh Mas Bremana tadi, spesifik terhadap Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi yang memang masih belum kuat tersebut berdampak terhadap bagaimana perkembangan dari pasar tenaga kerjanya. Tingkat penganggurannya masih meningkat cukup tinggi dan ini yang berpengaruh terhadap bagaimana The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, merespon kondisi tersebut. Sementara inflasi Amerika Serikat sendiri memang melambat meskipun terpengaruh oleh dampak dari tarif resiprokal Amerika Serikat. Impact-nya kami sebelum RDG sudah perakirakan akan ada penurunan Fed Fund Rate sebesar 2 kali di tahun 2025 dan di tahun 2026 juga 2 kali. Dan malam hari setelah kita RDG, The Fed memang memutuskan untuk melakukan penurunan Fed Fund Rate-nya 25 basis point. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya pasar memperkirakan penurunan bisa berkembang menjadi 2 kali ke depan. Kami terus cermati perkembangan Fed Fund Rate ini, Mas Bremana. Yang menjadi penting adalah tentunya bagaimana impact-nya terhadap yield dari USD Amerika Serikat sendiri yang terus mengalami penurunan, meskipun ke depannya untuk yang 10 tahun kami perkirakan akan kembali naik dipengaruhi oleh defisit fiskal. Ya, baik, FFR masih diperkirakan akan diturunkan lagi gitu ya Pak Firman. Kemudian kalau di dalam negeri sendiri Pak Firman, bagaimana asesmen BI terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, kemudian juga inflasi, serta proyeksinya pada semester 2 tahun 2025 dan juga keseluruhan di tahun 2025 ini? Terima kasih Mas Bremana. 3 poin variabel makro yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia juga dalam merumuskan kebijakan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami melihat memang perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi ini memang perlu kita terus dorong. Berbagai indikator dini, tidaknya sampai dengan Agustus dan September lalu memang memperlihatkan bagaimana konsumsi swasta memang perlu kita terus dorong. Berbagai indikator ini memang menunjukkan belum terlalu kuat peningkatannya. Dari sisi investasi, kita melihat memang investasi bangunan sudah mulai meningkat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, sementara investasi non bangunan ini yang perlu kita terus tingkatkan, termasuk bagaimana kita mendorong kawasan ekonomi khusus dan kawasan investasi lainnya. Ini menjadi penting. Yang positif adalah perkembangan dari ekspor kemarin kita lihat masih mengalami peningkatan, khususnya ekspor non migas, dipengaruhi oleh bagaimana permintaan dari komoditi sektor pertanian, manufaktur, khususnya termasuk CPO dari India tadi seperti kami sampaikan. Secara keseluruhan kami melihat di semester kedua ini harapannya berbagai kebijakan pemerintah, paket program kebijakan yang ditempuh ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di semester kedua, sehingga keseluruhan tahun 2025 kami kira-kirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4. Itu dari pertumbuhan ekonomi. Dari nilai tukar di tengah ketidakpastian global, kita komit untuk menjaga nilai tukar untuk tetap stabil, terkendali dengan berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk faktor positif dari bagaimana pasokan dari konversi devisa hasil ekspor sumber daya alam yang semakin meningkat dan mendorong stabilitas nilai tukar. Inflasi terakhir di bulan Agustus kemarin terkendali rendah dan kami perkirakan di 2025-2026 akan bergerak pada kisaran 2,5 plus minus 1, kisaran target yang kita lakukan, bahkan bisa di bawah target titik tengah. Inflasi terakhir 2,31 untuk IHK, indeks harga konsumen. Inflasi inti bahkan juga lebih rendah menjadi 2,17%. Jadi secara keseluruhan demikian Mas Bremana, PDB perlu kita terus dorong, nilai tukar tetap terkendali dan tekanan inflasi sepertinya memang masih rendah. Oke, inflasi diperkirakan antara 2,5% plus minus 1% ya Pak ya. Kemudian pertumbuhan kita harapkan di 4,65. Kemudian bagaimana arah kebijakan moneter dalam respons kondisi perekonomian global dan juga domestik terkini? Jangan dijawab dulu Pak Firman, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya dan juga masih bersama kami Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya Pak Firman, kita lanjutkan kembali. Ini sebenarnya yang bikin penasaran adalah apa saja sih faktor-faktor dan juga pertimbangan Bank Indonesia dalam menurunkan BI rate untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Kemudian suku bunga deposit facility juga turun nih sebesar 50 basis point menjadi 3,75% di RDG September 2025. Bagaimana sebenarnya Bank Indonesia ini meyakini kebijakan ini dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Terima kasih Mas Bremana. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi sebelumnya tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi. Yang secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi perlu kita terus dorong di tengah upaya kita menjaga stabilitas harga yang memang semakin terkendali. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan kami bagaimana kita secara bersama menempuh upaya sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi itu memang pada akhirnya di RDG yang lalu kami menurunkan suku bunga kebijakan BI rate 25 basis point dari 5,00 menjadi 4,75. Pertimbangan utamanya tadi seperti disampaikan adalah pertama, pertumbuhan ekonomi yang perlu kita terus dorong, yang kedua nilai tukar yang tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, dan yang ketiga adalah bagaimana kita melihat prospek inflasi yang memang belum tetap terkendali rendah sampai dengan tahun 2026. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita ingin mendorong hal ini dengan bagaimana secara operasional. Itulah mengapa kami juga memperlebar koridor dari standing facilities seperti disebutkan untuk yang di bawah deposit facilities-nya dari 75 basis point menjadi 100 basis point sehingga angkanya menjadi 375 untuk deposit facilities. Ini adalah cerminan bagaimana kami ingin terus mendorong likuiditas agar mengalir dan pada gilirannya akan berdampak terhadap penurunan suku bunga dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit dan seterusnya. Satu hal yang menjadi perhatian juga bagaimana kami bagian upaya bersama kita adalah kebijakan likuiditas tadi ditambah dengan kebijakan makroprudensial yang longgar, ini juga akan mendorong bagaimana pertumbuhan terkait dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir adalah terkait dengan kita tetap dorong juga digitalisasi sistem pembayaran karena bagian dari upaya mendorong pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan Mas Bremana, berbagai upaya kami ini sudah kami lakukan hitung secara terukur sehingga dampak yang terjadi dari sisi suku bunga tetap memberikan imbal hasil yang baik secara keseluruhan terhadap perekonomian, tetap bisa menarik inflows, dan pada sisi lain tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut kami upayakan nilai tukar tetap terkendali, dan tentunya satu hal ini didukung oleh bagaimana kecukupan cadangan devisa kita yang masih tetap baik di bulan September kemarin. Baik, tentunya penurunan BI rate bukan satu-satunya ya Pak Firman, tapi juga ada kebijakan moneter pro market lain, ada juga soal ekspansi likuiditas moneter, kemudian juga ada insentif LKM atau likuiditas makroprudensial Kalau Anda melihat Pak Firman, ini asesmennya gimana, terutama untuk suku bunga di pasar uang dan juga suku bunga perbankan? Jadi Mas Bremana, sejauh sebelum kami melakukan penurunan BI rate kemarin dan diperkuat dengan berbagai strategi operasi pro market moneternya, dapat kami sampaikan kami sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih kuat. Yang pertama, seperti kami sampaikan sebelum kemarin kita turunkan BI rate, kita sudah menurunkan BI rate 125 basis point sejak September 2024 sehingga sudah turun sebanyak 5 kali. Kemarin ditambahkan satu kali lagi menjadi 150 basis point. Itu yang pertama yang kami lakukan dari sisi bagaimana kita mempengaruhi harga uang. Dari sisi likuiditas, kami juga lakukan berbagai strategi. Pertama, kita turunkan posisi sertifikat Bank Indonesia. Sekuritasi Bank SRBI kita turunkan dari 917 di awal tahun menjadi sekitar sekarang sudah 716. Ada 200 triliun yang sudah kita turunkan dari SRBI ini untuk menambah likuiditas. Yang kedua adalah bagaimana kita juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder.
kita sudah lakukan sampai dengan September kemarin sekitar 217 triliun kita tambahkan ke dalam perekonomian. Dan belum cukup dengan itu, seperti disampaikan tadi, kebijakan likuiditas makroprudensial kita sudah tambahkan untuk menarik dari GWM-nya sebesar 384 triliun. Sehingga secara keseluruhan, gambaran likuiditas tadi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas lebih baik. Tetap angka-angka tersebut tetap dalam koridor kami untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kita turunkan bunga, kita tambah likuiditas, dan itu tetap dalam koridor kita menjaga stabilitas perekonomian. Yang menjadi diskusi adalah seperti disampaikan dampaknya terhadap transmisi. Suku bunga pasar uang itu sudah turun. Kalau sebelumnya 125 basis point di suku bunga BI rate itu sudah turun 144 basis point, sudah besar. Suku bunga SRBI sudah turun sampai sekitar 210 basis point untuk berbagai tenor. Yield SBN juga sudah turun sampai dengan bahkan 185 basis point. Gambaran-gambaran ini transmisi sudah cukup baik di pasar uang. Yang menjadi tantangan kita dan harus kita siapkan bersama adalah ternyata transmisi ke suku bunga perbankan memang belum cukup kuat. Suku bunga deposito baru turun 16 basis point, suku bunga kredit baru turun 7 basis point. Jadi ini yang perlu kita menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong, dan kami melihat sebagaimana disampaikan dari Pak Dewan Gubernur, pengaruh dari bagaimana special rate ini berpengaruh di deposito, berpengaruh terhadap suku bunga yang memang belum turun. Dampaknya permintaan kredit memang harus perlu kita dorong menjadi yang saat ini sudah tumbuh lebih baik 7,56, tapi perlu kita terus dorong agar ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami berharap upaya ini bisa menjadi upaya bersama sinergi dari Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dorongan likuiditas, suku bunga, dan pada akhirnya ke kredit dan pertumbuhan ekonomi. Kami berharap ini akan menjadi sinergi dengan kebijakan fiskal yang sudah sangat baik. Kemarin sudah ada paket program kebijakan akan ditempuh, dan juga berbagai kebijakan lainnya, Mas Bremana. Oke, nah ini kemudian pertanyaannya, bagaimana nih tadi sinergi kebijakan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah nih, Pak Firman, untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah? Ada 3 hal yang sudah kami lakukan. Seperti saya sampaikan, kita sudah all out berbagai kebijakan, tapi tetap dalam koridor menjaga stabilitas. Itu yang menjadi penting, tetap dalam koridor kehati-hatian. Yang kedua, tentunya kami berharap berbagai upaya kami dari sisi suku bunga, upaya menjaga stabilitas nilai tukar, dorongan likuiditas ini akan menjadi sinergi kuat dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan fiskalnya. Stimulusnya sudah akan ditingkatkan semakin kuat di semester kedua ini, termasuk didorong berbagai paket program kebijakannya, kebijakan 8, 4, dan 5. Kemudian itu yang pertama, dan kami sambut baik berbagai kebijakan ini. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas inflasi, kita akan terus perkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan juga di daerah. Dan yang ketiga, kita akan juga berkoordinasi erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan, LPS, dan OJK untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu kira-kira Mas Bremana, dan kita tetap harus bersinergi. Oke, inilah sinergi yang kita nantikan ya Pak ya, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, kebijakan fiskal dari pemerintah, ini bisa bersatu padu, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga lagi-lagi kita jaga inflasinya agar jangan sampai over gitu Pak Firman ya. Terima kasih Pak Firman Mukhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan juga Moneter Bank Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, salam sehat Pak Firman.